Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhat talaba, kaifa halukumul yawm? Taib la'allakum fi khair. Naltaqi fi darsina fil lugha al-arabiyyah bil kitab baina yadayk. فنأتي في قراءة موسعة العاشر والحادي عشر. أما بالنسبة للثامن السابع الثامن التاسع فتفضلوا أن تبحثوا عن مفرداتها من المعجم وفهموا جيدا هذه الفقرات. طيب نأتي في الرقم العاشر من قراءة موسعة فيما تتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Baik, alhamdulillah ya, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bertemu kembali ya dalam pembahasan kita bahasa Arab ya dengan kitab Baina Yadaik. Dan alhamdulillah ya dalam pembahasan di qiraa'ah muwassa'ah ini ya, kita langsung pada pembahasan nomor 10 dan nomor 11. Ya, adapun nomor 7, 8 dan 9 ya silakan antum cari mufradatnya ya sendiri, kemudian pahami baik-baik paragraf tersebut. Mencari mufradat bisa ya dalam kamus ya, bahasa Arab ke bahasa Indonesia di Play Store banyak, bisa antum download, kemudian antum cari ya kosakata yang ada di ya, paragraf 7, 8 dan 9. Na'ti fi al-ashir jihaduhu ya. Jihadun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adzinallahu li rasulihi bil jihad. Fallahu adzina li nabiyhi wa ashabihi bil jihad. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan ya rasulnya ya, dan para sahabat untuk berjihad. Wa ja'alahu wasilatan lid-difa' an biladil muslimin. Ya, dan menjadikan jihad ini ya huknya ya'udu ila al-jihad. Dan menjadikan jihad ya, sebagai perantara untuk ya, membela ya, negeri muslimin ya, biladil muslimin. Wasilatan linashri dinillah, dan sebagai perantara juga untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini banyak disebutkan dalam hadis ya. Waqad kathurat ya kathura dzikruhu fil haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad waqa'an iddatu ma'arik wa ghazawat baina Rasul sallallahu alaihi wasallam wal kuffar. Ya, maka banyak terjadi waqa'at ya, banyak peperangan ya ma'arik wa ghazawat antara Rasul dengan orang-orang kafir. Min ashhariha wa min masyhuriha ya ashhar al-ma'arik, ashhar al-ghazawat ya baina Rasul wal kufar wa ya, adapun peperangan-peperangan tersebut yang terkenal ya diantaranya yang pertama adalah Ghazwa Badril Kubra. Jadi Ghazwa Badar ini ada dua, ada Ghazwa Badar, ada Ghazwa Badril Kubra ya. Ghazwa Badrul Kubra wa waqa'at fi sanati tsaniyah min al-hijrah. Al-Ghazwa al-Badar waqa'at ya atau hadatsat ya, waqa'at hadatsat terjadi ya. Waqa'at ya hadatsat fi sanah ats-tsaniyah min al-hijrah ya, di tahun kedua dari Hijriah. Artinya perang Badar ini terjadi pada tahun 2 Hijriah. Wa antasara fiha al-muslimuna wa uzima fiha al-musyrikun. Intasara diddu ya hazama.
intasara yang mendapatkan kemenangan, hazama mendapatkan kekalahan. Wa antasara fihal muslimun, orang-orang muslim menang dalam perang Badar ini. Wa uzima fihal musyrikun, dan orang-orang musyrik kalah. Wa qutila minhum sab'un, wa qutila minal musyrikin sab'una nafaran. Ya, kemudian yang terbunuh dari kalangan orang-orang musyrikin di perang Badar ini adalah 70 orang, wa usira sab'un, kemudian yang ditawan juga yang berhasil ditawan oleh kaum muslimin dari kalangan orang-orang musyrikin itu juga sab'un, 70. Ini kemudian yang kedua min ashhariha ghazwat Uhud, ghazwa Uhud. Fa hadhihi al-ghazwa hadathat fi Jabal Uhud. Tahap. Waqa'a fi sanad ats-tsalitsah min al-hijrah qariban min al-Madinah inda Jabalin Uhud. Waqa'at fi sanah ats-tsalitsah. Perang Uhud ini terjadi pada tahun ketiga dari Hijriah. Qariban min al-Madinah. Al-mauqi' lokasi, al-mauqi' Uhud lokasinya qarib minal Madinah, dekat dengan Madinah, inda Jabalin Uhud, yaitu di sekitar Gunung Uhud, Jadi perangnya tidak terjadi di atas gunung, tapi di sekitar Gunung Uhud. Dan Gunung Uhud ini luar biasa besarnya. Wantasara fihal muslimuna awwalan. Al-awwal al-muslimun intasara, menang. Fa khalafa ar-rumma, ar-rumma pasukan pemanah, rumma dari kata romiyun, melempar, Itu ar-rumma, ar-rami itu orang yang melempar atau pemanah. Jamaknya rumah. Fa khalafa ar-rumma, maka pasukan pemanah ini dia melanggar amra Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa nazalu minal jabal, kemudian dia turun dari atas gunung, dari atas gunung dia turun. Fa'ada alaihim al-musyrikuna bi qiyadati Khalid bin al-Walid al-Qarrah. Maka kemudian ketika pasukan pemanah sudah turun dari atas gunung, orang-orang musyrikin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam, lam yadkhul fil Islam, belum masuk Islam, kembali menyerang kaum muslimin setelah gunung tersebut kosong dari pasukan pemanah. Min jatil jabal famalat kiffatul harbi li salihihim. Maka kiffatul harbi kedudukan peperangan, kiffatul harbi kedudukan peperangan, malat berubah, lisalihihim menjadi berbalik, tetapi fi hadhil ghazwa al-muntasir al-muslimun, tapi tetap yang menang dalam peperangan Uhud ini adalah orang-orang muslimin, meskipun banyak yang terbunuh dari kalangan orang-orang muslimin. Kenapa menang? Karena kaum muslimin waktu itu masih bertahan di Gunung Uhud, di Uhud, dan orang-orang musyrikin yang mendaki, yang berusaha menjangkau Rasulullah dan para sahabatnya, yang naik ke atas Uhud, itu berhasil selalu ditumbangkan. Tapi kemudian orang-orang musyrikin kembali merasa puas karena sudah banyak membunuh kaum muslimin dan juga banyak mengambil harta rampasan, mendapatkan ghanimah yang banyak, mereka pulang. Tapi kemudian ketika itu ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya kembali ke Madinah, Rasulullah sempat mengirim pasukan kembali untuk mengejar orang-orang musyrikin yang menuju Makkah. Thumma ats-tsalits ghazwatul Ahzab,
Waqad tusamma hadhil ghazwa bi ghazwatil Khandaq. Yang ketiga adalah ghazwa Ahzab, ya, atau juga kadang disebut dengan ghazwa Khandaq, ya, karena disebut ghazwa Khandaq, ya, perang parit, ya, karena dalam peperangan tersebut kaum muslimin membuat parit yang panjang di sekitar Madinah sebagai benteng. Ya, disebut Ahzab, ya, karena dalam peperangan tersebut yang melibatkan beberapa hizb, ya, beberapa kabilah, golongan, ya, beberapa bangsa, ya, untuk menghancurkan kaum muslimin. Hadathat fi sanadil khamisah minal hijrah. Ya. Perang ini terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Ta'amarat Quraisy ma'a ba'dil qabail, yang dipimpin oleh orang Quraisy, ya, bersama beberapa kabilah lihisaril Madinah, untuk mengepung Madinah. Fahafaral muslimuna khandaqan lihimayatil Madinah. Maka kaum muslimin yang menggali parit, ya, khandaq, parit, lihimayatil Madinah, untuk menjaga kota Madinah minal azab, dari al-azab, ya, dari serangan, ya, gabungan Arab. Ya. Dari mana ide, ya, khandaq ini? Yaitu dari sahabat yang terkenal, yaitu Salman Al-Farisi, ya, dan kemudian disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzina tahalafa ma'ahum Yahudul Madinah, ya, yang bekerja sama dengan mereka, ya, dengan orang-orang musyrikin, dengan orang-orang Quraisy adalah Yahudi Madinah dari kalangan Banu Quraidah. Ba'da naqdihim al-ahd, ya, setelah mereka membatalkan, ya, perjanjiannya bersama kaum muslimin. Jadi orang-orang Yahudi Madinah itu, ya, mereka terikat perjanjian damai, ya, dengan kaum muslimin. Tapi ketika ya, yang terjadi di Ahzab ini, Ghazwatul Ahzab ini, mereka membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak dan hendak menyerang kaum muslimin, ya, dari belakang. Warsalallahu rihan syadidatan farraqat jam'al musyrikin. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus, ya, mengirimkan angin yang sangat kencang, kemudian, ya, barisan musyrikin, ya, terpecah belah, ya, dan mereka pulang, ya. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital, ya, cukuplah Allah yang membela kaum muslimin, ya, kaum mukminin, ya, dalam peperangan. Kemudian yang keempat, ya, Ghazwatu Bani Quraidah, ya, perang Bani Quraidah. Ba'da Ghazwatil Ahzab mubasyarah tawajjahal muslimun. Ya, setelah selesai dari perang Ahzab ini, ya, langsung Rasulullah SAW mengerahkan kaum muslimin yang menuju kepada Yahudi Banu Quraidah, alladzina naqadu 'uhudahum ma'al muslimin, yang mana mereka telah berani melanggar perjanjian mereka bersama kaum muslimin, wa hasaruhum, kemudian mengepung mereka. Ya, kaum muslimin mengepung orang-orang Yahudi hatta nazalu ala hukmi Sa'ad bin Mu'adz, sampai kemudian keputusannya diputuskan oleh sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Wa intahat fitnatuhum, ya, habislah fitnah mereka. Kemudian yang kelima, ya, Sulhul Hudaybiyah, ya, perjanjian Hudaybiyah. Kharaja Rasulullah SAW wal muslimuna fi sanah as-sadisah ila Makkah lil umrah. Fi sanah as-sadisah kharaja Nabi ma'al muslimina lil umrah, ya, ila Makkah. Pada tahun ke-6 ini, ya, Rasulullah SAW bersama kaum muslimin menuju Mekah, ingin menunaikan umrah. La yuriduna qital, ya, wa innama yuriduna al-umrah. Falakiyahul musyrikuna wa mana'uhu minal bait. Kemudian orang-orang musyrikin menghalangi, ya, Nabi SAW dan kaum muslimin, ya, untuk memasuki, ya, Baitul Haram, ya, al-bait Baitul Haram, ya. Dan mau kita baina tarafaini sulhun, ya, kemudian terjadilah perjanjian, ya, perjanjian tarafaini, ya, antara dua pihak, yaitu orang-orang musyrikin yang ada di Mekah dan kaum muslimin, ya, yang hendak ingin melaksanakan umrah. Ya, jadi perjanjian Urifa bisulhil Hudaybiyah, yang kemudian perjanjian tersebut, ya, dikenal dengan perjanjian Sulhul al-Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Wa min bunudihi, ya, dan di antara isinya, ya, isi perjanjian tersebut iqaful harbi, ya. Iqaful harbi, ya, kasih catatan iqaful harbi, gencatan senjata. Ya, iqaful harbi, gencatan senjata. Tidak ada perang, ya.
bainahum ya baina ar-rasul bainal muslimina wal kufar ya wal musyrikin ya antara kaum muslimin dan orang-orang musyrikin muddat 10 sinin ya selama 10 tahun. Ya, jadi tidak ada perang atau gencatan senjata antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin selama 10 tahun. Wa ayyarji'al muslimuna ila umrah. Ya, kemudian orang-orang muslim kembali ya tanpa umrah dzalikal am pada tahun tersebut wa yantamiru fil 'amil qadim ya kemudian melaksanakan umrah di tahun berikutnya. Ya, kemudian yang keenam as-sadis Fathu Makkah ya. Penaklukan kota Mekah. Fi sana ats-tsamina minal hijrah hadatsat ya. Dan ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Kharaja Rasulullah SAW li fathi Makkah ba'da ma naqada al-musyrikun al-'ahd ya. Rasulullah SAW ya, keluar ya, menuju untuk menaklukkan kota Mekah setelah terjadinya pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Jadi orang-orang musyrikin melanggar perjanjian yang sudah dibuat dalam perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Itu dilanggar oleh orang-orang musyrikin Quraisy ya. Ya, maka kemudian Nabi SAW langsung menuju ke kota Mekah. Wa fatahaha ya kemudian berhasil menaklukkannya wa hattamal asnam ya hattama ya, menghancurkan wa zala madahir syirki yang menghancurkan berhala ya kemudian menghilangkan ya syiar-syiar kesyirikan ya yang nampak ya dari bentuk-bentuk kesyirikan itu semuanya dihilangkan dihapuskan ya, dari sekitar Baitul Haram. Wa ba'da hadzal fathi badal islamu yantashiru fi jaziratil Arab ya setelah penaklukan ini penaklukan Mekah Islam kemudian menyebar di seluruh ya jaziratil Arab ya di seluruh Arab. Wa bada'at wufudul Arab taqdum ilal Madinah. Ya, kemudian mulailah ya utusan-utusan dari orang-orang Arab ya berdatangan ke Madinah liyu'linu islamahum untuk menyatakan keislamannya. Liyu'linu yang menyatakan keislamannya. Baik, wal akhir al-hadi asyara wafatuhu wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam an 63 sana. Ya Nabi SAW wafat ya di usianya yaitu 63 tahun. Ya, jadi Nabi SAW wafat di usia 63 tahun. Fi duha ya di waktu duha yaumil itsnain ya, hari Senin ya di waktu duha tanggal at-tarikh at-tsani asyara min Rabiul Awal ya tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kapan wafatnya Nabi SAW yaitu di waktu duha ya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ya dan usia beliau ya ketika wafat tersebut di usia 63 tahun. Wa dufina fil maudi' ya kemudian Rasul dikuburkan ya di tempat di mana beliau wafat. Ya, dan ini hanya untuk para nabi dan rasul. Alladzi tuwfiya fihi dakhil hujrati Aisyah. Yang mana Rasulullah SAW waktu itu meninggal ya di kamarnya Aisyah. Ya. Rasulullah SAW ya wafat ya di kamarnya Aisyah ya di atas ranjang maka kemudian ya, di bawah ranjang tersebut ya digali ya, untuk penguburan Nabi SAW kemudian Rasul dikuburkan di sana. Ya dan ini khusus untuk para nabi dan rasul. Ya. Nabi dan rasul ya, di mana mereka meninggal ya disitulah ya, mereka dikuburkan. Ya tidak dipindahkan kemana-mana, tidak digeser-geser. Tapi selain nabi dan rasul ya itu dikuburkan ya, sebagaimana kaum muslimin dikuburkan. Wa shalla alaihi ya shalla ala ini artinya bukan salat ya. Kalau shalla ala artinya adalah mendoakannya. Ya, tapi kalau shalla yusalli itu salat ya. Shalla alaihi almuslimuna arsalan. Kemudian orang-orang muslim ya mendoakannya ya arsalan ya secara beruntun. Ya. Baik.
Ini pembahasan mengenai al-jihad Nabi SAW wa wafatun Nabi SAW. Taib na'ti fi at-tadribat. Taib at-tadribu at-tani ajib 'anil as'ilah at-taliya bi ikhtisar. Ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini bi ikhtisar dengan ringkas. Ya, ikhtisar ringkas. Ya, maka bagaimana ya kaifa nujib hadhil as'ilah? Ya, fa tab'an bi qira'ah ya al-paragraf as-sabiqah bil qira'ah fi qira'atin muwassa'ah fi siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, al-mathal ya al-mathal contoh manil ladzina syaraku fi tarbiyati Rasul, siapa orang-orang yang telah mendidik Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, tulis ini jawabannya. Yang pertama Halimatu as-Sa'diyah. Ya, kemudian yang kedua ummuhu ya Aminah. Kemudian yang ketiga ya Abdul Muttalib. Kemudian yang keempat Abu Thalib. Nah, kemudian jawab lagi ya nomor 2, hal safara Muhammadun ila biladir Rum? Ya na'am am la? Ya, cari jawabannya di cerita tadi ya, di kisah yang sudah kita bahas ya, di pekan sebelumnya. Kemudian yang kelima, tazawwajat Khadijah Muhammad, kaifa waqafat Khadijah ila janib? Ya, waqafat ila janib. Ya, ini ta'bir ya. Waqafat ila janib ya. Kedudukan ya di sisi. Nah, bagaimana kedudukan Khadijah di sisi Rasulullah SAW fi bidayatid dakwah ya di awal dakwah. Kedudukan ya di sisi. Kemudian nomor 5, kaifa qawamat Quraisy da'wat al-Islam fi bidayati ahdiha? Bagaimana orang-orang Quraisy ya terhadap dakwah Islam ya di awal perjanjiannya. Limadha hajaral muslimuna ila al-Habasya? Limadha hajaral muslimuna ila al-Madinah? Ya, kemudian ma asbabu intisar dan seterusnya. Nati fi at-tadrib as-salis. Ya, coba antum kerjakan at-tadrib as-salis, sil bainal ibara wal unwan al-munasib. Ya, hubungkan antara ya ibarah yang nomor 1 sampai nomor 8 dengan unwan ya tema atau ide pokoknya yang cocok dengan ibarah tersebut ya, dengan ibarah ini. Ya, contoh misalnya nomor 1, iltaqa bi unasin min Yathrib qabla al-hijrah. Rasulullah bertemu dengan orang-orang Yathrib sebelum hijrah. Ya, ide pokoknya nasabur Rasul enggak ya, wafatuhu ya wafatnya Rasul enggak. Ya, ini bertemu dengan orang ya. Kemudian balaul muslimin ya, musibah bagi orang-orang muslim ya enggak ya. Kemudian alamatun nubuwah ya, tanda-tanda kenabian enggak ada di sini. Ya, al-hijrah ilal Madinah ya, hijrah ke Madinah di sini sebutkan qabla al-hijrah ya, sebelum hijrah. Berarti bukan. Al-Isra wal Mi'raj bukan. Kemudian bai'atul Aqabah, bai'at Aqabah ya. Karena ini berkaitan ya, ketika Nabi bertemu dengan orang-orang Yathrib sebelum hijrah, maka orang-orang Yathrib melakukan bai'at kepada Nabi. Ya, maka hubungkan nomor 1 ya dengan bai'atul Aqabah. Tapi ini contoh ya. Kemudian contoh lagi yang kedua misalnya yang terakhir. Ja'alat Quraisyun ja'iza liman ya'thuru 'alaihim. Ya. Orang-orang Quraisy akan memberikan hadiah ya bagi siapa yang berhasil menyusul keduanya. Siapa kedua di sini adalah ya, siapa kedua di sini? Ya, keduanya ya, maksudnya adalah Nabi dan Abu Bakar. Ya, kemana Nabi SAW dan Abu Bakar? Ya, sampai kemudian dikejar-kejar oleh orang Quraisy, ya, kemudian diberikan hadiah bagi siapa yang berhasil menangkap ya beliau. Ya, kemana? Yaitu Nabi SAW hijrah. Ya, al-hijrah ilal Madinah. Ya, Nabi SAW hijrah ke Madinah, kemudian dikejar oleh orang-orang Quraisy. Contoh lagi, ya misalnya kita ambil yang nomor 3. Akhir Rasul bainal muhajirin wal ansar. Rasulullah SAW mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Ya, yang mana
yang cocok itu pokoknya. Ya wafatuhu balaul alamatu, ya kemudian ini sudah ya Isra wal Mi'raj bukan Baitul Aqaba, bukan fil Madinah. Ya, tapi Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor yaitu di Madinah. Tapi sisanya ya 5 lagi, ya silakan antum kerjakan. Kemudian langsung kita masuk ke tadrib ar-rabi', ya, latihan yang keempat. Lihat yang ba saja ya, kerjaan yang ba. Ini tentang peperangan, ya, Fathu Makkah, Sulhul Hudaybiyah, Ghazwa Uhud, Ghazwa Badar, Ghazwa Bani Quraidah, Ghazwa Al-Ahzab. Ini sudah kita bahas tadi. Ya silakan antum susun ya berdasarkan tahunnya. Ya dirapikan. Ini tidak rapi. Ya antum merapikan berdasarkan tahunnya. Mana duluan ya? Fathu Makkah duluan atau Sulhul Hudaybiyah duluan atau apa? Disusun. Ya disusun, tulis di sini. Ya misalnya yang duluan adalah Ghazwat Badrin. Ya, ini terjadi pada tahun 2 Hijriah. Ya, maka tulis ya di sini kasih nomor 1. Ya, nomor 1. Ya, kemudian mana yang nomor 2? Ya, susun. Ini berdasarkan yang tadi sudah kita ceritakan. Itu saja. Ya, tafaddalu an ta'malu al-wajibat al-manziliyah. Fa in lam tafhamu fatafaddalu an tulqu ilayya al-as'ilah an tas'alu hadza. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.